Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Khuzaimah bin Tsabit, sahabat yang persaksiannya mewakili dua orang saksi. Khuzaimah bin Tsabit adalah seorang sahabat Ansor dari suku Aus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan kepadanya dengan menjadikan persaksiannya setara dengan persaksian dua orang. Artinya, jika umumnya kaum muslimin dalam menguatkan hujjah dan alasannya dalam suatu hal harus mendatangkan dua orang saksi baru dianggap sah, maka jika yang menjadi saksi tersebut adalah Khuzaimah bin Tsabit, cukuplah dia sendiri saja telah menguatkan atau mengesahkannya. Tentu semua itu tidak lepas dari kualitas keimanan dan ketakwaannya dalam pandangan Rasulullah SAW, khususnya dalam suatu peristiwa yang melibatkan dirinya bersama beliau. Suatu ketika Rasulullah SAW membeli seekor kuda dari seorang badui pedesaan Arab bernama Sawa bin Qais al-Muharibi. Setelah terjadinya kesepakatan harga, Rasulullah mengajak Sawa ke rumah beliau untuk mengambil uang pembayarannya. Seperti diketahui, beliau kalau berjalan cukup cepat, seperti sedang berjalan di jalan menurun walau jalannya datar. Sedangkan lelaki badui tersebut berjalan lambat sambil menuntun kudanya sehingga mereka berdua terpisah cukup jauh. Dalam perjalanan terpisah tersebut, beberapa orang mendatangi dan mengerumuni Sawa untuk menawarkan kuda yang dibawanya. Tentulah mereka tidak tahu bahwa kuda tersebut telah dibeli oleh Rasulullah dengan harga yang disepakati bersama. Sawa sendiri tidak memberitahukan hal itu kepada mereka. Di antara para penawar tersebut, ada yang memberikan penawaran yang lebih tinggi dari harga yang disepakatinya dengan Rasulullah. Tidak lama kemudian Rasulullah mendatangi Sawa sambil memberikan harga kuda yang disepakati. Tetapi ternyata Sawa berkata, "Kalau engkau ingin membeli kuda ini, bayarlah dengan harga sekian." Harga penawaran yang lebih tinggi dari yang disepakatinya dengan Rasulullah pertama kali. Jika tidak, aku akan menjualnya pada orang lain. Rasulullah SAW menatap Sawa dengan heran dan bersabda, "Bukankah aku telah membeli kudamu dengan harga sekian, harga yang disepakati sebelumnya?" "Belum, demi Allah, belum," kata Sawa lagi. "Sungguh aku telah membelinya darimu," kata Rasulullah, bertahan dengan pendapat beliau. Tetapi Sawa tetap bertahan dengan pendapatnya. Ketika makin banyak orang yang berkerumun, yang tentunya sebagian besar dari mereka adalah para sahabat beliau, Sawa berkata, "Baiklah, tunjukkan saksinya bahwa engkau telah membeli kuda ini dariku." Mendengar perkataan Sawa ini, salah seorang sahabat yang hadir spontan berkata, "Celakalah engkau, Rasulullah SAW tidak mungkin berkata kecuali perkataan yang benar." Namun ucapan sang sahabat tersebut tidak mempengaruhi pendapat Sawa. Tidak ada penjelasan apakah saat itu Sawa telah memeluk Islam atau tetap dalam agama jahiliyahnya. Dia tetap saja berkata, "Datangkanlah seorang saksi yang melihat bahwa saya telah menjualnya kepadamu." Dalam keadaan seperti itu, Khuzaimah bin Tsabit datang. Setelah mendapat penjelasan dari salah seorang sahabat tentang apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja ia berkata dengan tegas, "Saya menjadi saksi bahwa engkau telah menjual kuda tersebut kepada Rasulullah SAW." Rasulullah SAW menatapnya dengan heran karena saat beliau telah menyepakati harga itu dengan Sawa, tidak ada seorang pun yang menyaksikannya termasuk Khuzaimah. Sementara Sawa seolah tercekam dengan perkataan Khuzaimah yang tegas berwibawa. Ia tidak berani berdalih lagi
kemudian menyerahkan kuda tersebut kepada Rasulullah dengan harga yang disepakati sebelumnya. Setelah sawak berlalu, Rasulullah yang tentunya tidak ingin kalau sahabatnya itu berbohong, bersabda kepada Khuzaimah, "Dengan apa engkau memberi kesaksian?" "Wahai Rasulullah," kata Khuzaimah, "saya telah membenarkan dan meyakini tentang berita dari langit yang engkau sampaikan kepada kami. Maka tidakkah selayaknya saya mempercayai dan membenarkan apa yang engkau katakan?" Rasulullah SAW tersenyum mendengar jawaban diplomatis Khuzaimah. Kemudian beliau menetapkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh Khuzaimah bin Thabit adalah setara dengan kesaksian dua orang muslim yang benar. Sekilas terlihat bahwa apa yang disampaikan Khuzaimah adalah kebohongan dan Rasulullah seolah membenarkan sikapnya tersebut. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin benar bahwa Khuzaimah tidak melihat dengan mata kepalanya, tetapi sesungguhnya mata keyakinannya melihat lebih gamblang daripada mata lahiriahnya. Dan sebenarnya cukup banyak juga sahabat lainnya yang seperti itu, tetapi tidak cukup banyak yang berani menampilkannya seperti Khuzaimah. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang ini, ternyatalah pandangan mata lahiriah lebih banyak tertipu dan lebih unggul lagi pandangan akal pikiran. Dan sesungguhnya pandangan mata keyakinan seperti yang disampaikan Khuzaimah jauh lebih unggul daripada pandangan mata lahiriah, pandangan akal pikiran, bahkan pandangan terawang alam gaib sekalipun. Yahya bin Abdurrahman bin Khattab meriwayatkan, Umar bin Khattab memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran. Ia berdiri di tengah orang-orang dan berkata, "Barang siapa yang belajar Al-Quran di sisi Rasulullah, maka bawalah Al-Quran yang dipelajari tersebut." Dan orang-orang membawa Al-Quran yang tertulis pada lembaran-lembaran dan kertas-kertas. Namun Umar tidak menerima sepotong ayat dari siapapun, kecuali dua orang memberikan kesaksian bahwa ayat tersebut merupakan ayat Al-Quran. Setelah Umar, Utsman berkata kepada masyarakat, "Apabila ada pada setiap orang ayat atau ayat-ayat dari kitabullah, maka hadirkanlah." Namun ia juga tidak menerima satupun omongan kecuali dengan kesaksian dua orang yang menyatakan dan membenarkan bahwa ayat tersebut merupakan ayat Al-Quran. Pada saat itu Khuzaimah bin Thabit datang dan berkata, "Saya melihat dengan mata kepala sendiri Anda menyingkirkan dua ayat dari Al-Quran dan tidak menulisnya." Mereka berkata, "Dua ayat mana?" Kata Khuzaimah, "Saya sendiri belajar dari Rasulullah dua ayat tersebut." Kemudian ia membaca dua ayat terakhir surat At-Taubah. Utsman yang mendengar ayat ini dari Khuzaimah berkata, "Aku bersaksi bahwa dua ayat ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya menurut Anda ayat ini kita tempatkan pada surat mana dalam Al-Quran?" Kemudian Khuzaimah berkata, "Tempatkanlah dua ayat ini pada surat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah." Demikianlah dua ayat ini digabungkan sebagai akhir surat At-Taubah dan mengakhiri surat tersebut dengan dua ayat yang dimaksud. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.